Langsung aja ya kita masuk ke pertanyaan pertama. Apa sih yang dimaksud dengan sistem pergerakan materi linear? Jadi gini, materi linear itu sistem garis keturunan yang terjadi dari pihak ibu. Kalau dari materi linear itu apa sih? Nah, kalau dari materi linear itu berarti kebalikannya yang terjadi pada keluarga ayah. Menurut kamu apa kelebihan dan kekurangan sistem materi linear? Kelebihan dan kekurangannya ya. Kalau kelebihannya itu perempuan akan lebih dihargai dan punya peran yang lebih penting. Kayak lebih dihormati gitu. Sedangkan kekurangannya posisi ayah dari garis keturunan itu agak kurang menonjol. Coba sebutin contoh-contoh yang pernah kamu ketahui dari kehidupan kamu. Kalau dari materi linear itu contohnya dari suku Minangkabau yang kebanyakan rata-rata memakai marga dari seorang ibunya. Kalau materi linear itu ya dari suku Batak kan banyak banget tuh kalau dari suku Batak. Menarik ya. Nah, kalau kita diminta untuk membuat podcast ini, kira-kira apa sih yang paling penting untuk disampaikan biar teman-teman kita tahu? Nah, yang paling penting itu pengertiannya sih, pengertian, contoh-contohnya, perbedaan, plus kelebihan dan kekurangan. Kalau bisa ditambahin contoh nyata biar gampang dibayangin. Ternyata dari sistem kekerabatan patrilinear dan matrilinear itu punya keuntungan masing-masing ya. Plus seru banget ya ternyata pembelajaran kita kali ini. Jadi ternyata itu sistem kekerabatan patrilinear dan matrilinear itu mempunyai kesulitan masing-masing. Dan kita tuh tahu teman kita yang ada di samping saya ini memiliki nama dari keturunan ayahnya. Boleh dong ceritain gimana sih ciri hubungan ayah kamu kenapa bisa dijadikan ke nama kamu? Jadi itu waktu saya lahir, orang tua saya masing-masing memiliki peran untuk mengasih nama. Nama saya kan Putri Fatia nih. Putri itu dari ibunda saya yang berarti seorang putri perempuan. Fatia itu dari ayah saya yang berarti selalu menang atau selalu berhasil dalam segala apapun. Nah, karena rata-rata kebanyakan nama anak zaman sekarang itu memiliki 3 kata, jadi ayah saya memutuskan untuk menambahkan namanya di belakang. Waktu saya nanya kenapa kok namanya saya dipakai kalau bukan nama ibu saya, itu menunjukkan bahwa ternyata Putri ini merupakan anak dari Bapak Ahmad. Dan teman-teman saya tanpa saya kasih tahu nama ayah saya siapa juga langsung tahu, oh kamu anaknya Bapak Ahmad ya. Saat itu ya ternyata anak dari sekarang. Kembali lagi nih kita ke pembahasan yang sebelumnya. Kita kan udah tahu ya kalau dia ada kekurangannya. Kebayang gak sih kalau rumah itu emak-emak kan lebih dominan ya. Kalau rumah emak tuh lebih galak dari rumah bapak loh. Bisa jadi ya. Tapi menurutku kasihan karena anaknya kalau masuk di jalan berarti lebih sering ngomong gitu di rumah. Kasihan kan sama yang cewek-cewek. Untungnya sih kita nggak hidup di Jawa juga ya. Nah kita kan tahu ya, tadi itu nama kamu kan itu dari warisan ayah kamu. Karunya apa sih warisan ayah kamu kok bisa diturunin ke kamu biar apa? Kalau warisan itu biasanya ya patrinya itu warisan itu diturunkan ke anak laki-laki. Tapi kalau anak perempuan mungkin biar hubungan antara anak perempuan dan bapaknya itu biar lebih dekat gitu loh. Kan biasanya rata-rata anak perempuan itu katanya lebih dekat dengan ayahnya daripada ibunya. Ya, ternyata orang-orang dulu itu bisa kepikiran sampai situ loh ya. Ya unik juga ya. Unik. Padahal kayak nama anak zaman sekarang ibu tahu. Kayak